Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah saat ini kita masuki saat teduh. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 322, bait yang pertama dan 3. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mendengarkan sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terambil dalam Mazmur 147, Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 14 yang demikian. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya, baik itu dalam bentuk pertolongan, penyertaan, dan perlindungan. Oleh sebab itu kita bersama-sama bersyukur dengan menaikkan Kidung Jemaat 63 bait 1 dan 2. Tuhan, karyamu sungguh besar.
Saudaraku, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena keselamatan, oleh karena penyertaan, oleh karena perlindungan dan bimbingan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami menyadari bahwa kami tidak akan dapat melewati hari-hari kami tanpa pertolongan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu oleh karena karya-Mu yang sungguh besar di dalam kehidupan kami, yang membawa kami dalam keselamatan dan membawa kami dalam sukacita. Di tengah syukur kami menyadari keberadaan kami yang penuh dengan dosa. Tuhan, kiranya mengampuni kami. Tuhan, kiranya melayakkan kami. Dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami, supaya di hari-hari kami selanjutnya, hidup kami ada di dalam jalan-Mu, ada di dalam firman-Mu. Dan kiranya Engkau senantiasa hadir dan senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami di dalam menjalani hidup, di dalam menjalani pergumulan kami masing-masing. Engkau tahu Tuhan, secara bersama-sama kami masih bergumul berkenaan dengan virus corona. Kami hanya berserah kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang senantiasa menolong kami. Kami yakin dan percaya Engkau menolong kami, Engkau akan memberikan kami bebas dari virus corona ini. Engkau yang akan memberikan kesehatan pada saudara kami yang sakit, baik sakit karena virus corona ataupun sakit karena penyebab yang lain. Kiranya juga Tuhan memberikan kemampuan pada tim medis, tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Tuhan berkati juga para pemerintah di dalam mengatur segala sesuatunya, mengambil kebijakan berkaitan dengan virus corona ini. Dan juga Engkau akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Tuhan juga yang akan memberikan kebijakan atas pemerintah kami di dalam memimpin kami, karena siapapun pemerintah kami itu adalah wakil Tuhan. Engkau yang memilih untuk mengatur kehidupan kami bersama. Engkau juga akan berkati jemaat Tuhan GKJ Juwiring yang saat ini masih harus beribadah di rumah masing-masing. Dan biarlah ibadah kami, meskipun kami secara mandiri beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap menghayati makna ibadah, kami tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan, dan kami beroleh sukacita oleh karena ibadah kami. Iman kami tetap bertumbuh, iman kami juga senantiasa berakar di dalam Kristus. Tuhan, secara pribadi kami juga memiliki pergumulan berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan studi anak-anak kami, berkaitan juga dengan hal-hal yang lain. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, dan kami yakin dan percaya Engkau tidak akan tinggal diam, tetapi Engkau akan menolong kami di dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami saat ini akan menerima firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman melalui hamba-Mu, dan kami mendengar dan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan
yang terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 yang demikian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan kehendak Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian saudaraku, apa yang menjadi firman Tuhan yang akan kita pergumulkan secara bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita telah melewati tahun 2020 dan kita sudah memasuki tahun 2021. Sudah genap 3 hari kita memasuki tahun 2021. Dan kita bersyukur bahwa di tahun-tahun yang lalu Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kepada kita. Tuhan senantiasa menolong kita, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dan kita pun yakin bahwa di tahun yang akan datang, maksudnya di tahun ini 2021, Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan tetap menolong kita. Jika kita lihat berkat jasmani banyak sekali, kecukupan rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Berkat rohani juga banyak, keselamatan, kekuatan, penghiburan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan berkat rohani, Paulus kepada jemaat di Efesus
yaitu Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Paulus memberikan pengajaran atau menjelaskan kepada jemaat di sana tentang berkat rohani yang diterima dan yang dirasakan oleh Paulus. Yang pertama di dalam ayat yang keempat, berkat rohani yang dikatakan oleh Paulus pada ayat yang keempat itu mengatakan bahwa Allah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Jadi Allah memilih kita untuk dikuduskan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Nah, saudaraku, ketika manusia pertama kali diciptakan, keadaan manusia itu baik adanya. Artinya ketika manusia diciptakan, keadaan manusia belum berdosa. Namun oleh karena keinginan hati, oleh karena egonya, menjadikan manusia hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan tahu keberadaan manusia dan Tuhan ingin memulihkan supaya manusia menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan, sehingga Dia memberikan keselamatan. Kemudian berkat rohani yang kedua, ayat 5 itu mengatakan bahwa Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Allah memilih kita supaya kita menjadi anak-anak. Artinya Allah adalah Bapa kita. Dan Allah sebagai Bapa itu adalah Allah yang akan memberkati, senantiasa memberkati, menyertai dan menolong, memelihara kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, tidak hanya kita itu dibebaskan dari kuasa dosa, kemudian menjadi anak-anak terang, tapi kita sebagai anak-anaknya itu diberi kebebasan untuk dekat kepadanya dan untuk memohon berkat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga ayat 10, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus sudah datang ke dunia yang telah kita peringati di tahun yang lalu, tanggal 25 Desember 2020. Dan kita meyakini bahwa Yesus tidak hanya sekali saja datang ke dunia, namun akan datang kedua kalinya. Dan kedatangan yang kedua kalinya itu adalah di mana berbeda dengan kedatangan yang pertama. Kalau kedatangan yang pertama adalah untuk memberikan keselamatan atas manusia, kedatangan yang kedua adalah untuk menghakimi manusia. Bagi setiap anak-anak Allah, bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya, ini diberi janji, yaitu dipilih untuk dipersatukan dengan Kristus. Artinya ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan dipersatukan. Kita akan hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Kemudian yang keempat, berkat rohani yang keempat menurut Paulus adalah dalam ayat yang 12, kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Paulus merasa ketika Yesus menjumpai dia dan dia akhirnya menjadi rasul Tuhan, Paulus meyakini ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus supaya Paulus dapat menjadi alatnya, alat Tuhan, supaya Paulus dapat melayani, supaya Paulus dapat memuji Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Jadi ini sebuah kesempatan. Jadi Bapak Ibu majelis, ketika Bapak Ibu waktu itu dipilih menjadi majelis, itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan supaya hidup kita menjadi puji-pujian bagi Tuhan.
kita melayani Tuhan supaya hidup kita lebih bermakna. Ketika Paulus dulu sebagai orang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus, membunuh, kemudian dia bertobat, akhirnya dia memaknai hidupnya lebih bermakna lagi. Dia tidak melakukan kejahatan, dia bertobat, bahkan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita sebagai majelis itu ketika dipanggil menjadi majelis, entah itu dengan cara pilihan atau penunjukan, itu sebetulnya Tuhan yang memanggil kita, memilih kita, memberikan kesempatan bagi kita supaya hidup kita sebagai puji-pujian, sebagai hidup yang bermakna. Bukan berarti yang tidak jadi majelis itu hidupnya tidak bermakna. Mereka bermakna. Tetapi kita dipanggil supaya jemaat melalui kita, penggembalaan yang kita lakukan, hidup mereka jauh lebih bermakna. Bagaimana kita memelihara iman jemaat, bagaimana kita mengajak, mengembalakan jemaat supaya hidupnya terus bermakna. Hidup jemaat senantiasa untuk puji-pujian bagi Tuhan. Kemudian yang kelima adalah berkat yang kelima menurut Paulus, kita beroleh tuntunan dari Roh Kudus. Itu ayat yang ke-14. Nah, supaya hidup itu bermakna, hidup itu penuh dengan puji-pujian, dan yang kita tampilkan itu adalah merupakan cara hidup yang menunjukkan pujian bagi Allah, maka Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Supaya Roh Kudus ini yang menuntun kita dan memampukan kita untuk dapat hidup bermakna dan hidup kita sebagai pujian bagi Tuhan. Terlebih dari itu, Roh Kudus ini juga memampukan kita supaya di dalam kita menjalani kehidupan ini, memilih segala sesuatunya, itu dapat memilih dengan tepat. Jadi pilihannya tidak sembarangan, tidak berdasarkan mimpi, tidak berdasarkan ini itu, tapi oleh karena bimbingan Roh Kudus, kita dapat memilih atau mengambil keputusan dengan tepat dalam hidup ini. Nah, saudaraku, inilah berkat rohani yang diungkapkan Paulus berdasarkan pengalaman hidup Paulus. Dan mari kita juga hayati ini pengalaman Paulus dalam kehidupan kita, bahwa kita memang dipilih oleh Tuhan untuk dikuduskan. Kita memang dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Kita dipersatukan nantinya dengan Kristus ketika Kristus datang kedua kalinya. Dan kita dipilih supaya hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan. Dan kita dipilih supaya di dalam menjalani hidup ini kita dapat menjalani dengan baik. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam watak gereja, ada saudara-saudara kita yang telah berakhir masa jabatannya sebagai penatua dan diakon. Dan ada saudara-saudara kita yang akan diteguhkan sebagai penatua dan diakon. Dalam kebaktian ini akan dilayangkan pelepasan bagi yang telah berakhir masa jabatannya. Dan karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka akan dilayangkan penatua dan diakon
yang baru. Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan, yaitu sisi ilahi. Gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Yang kedua, sisi manusiawi. Gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya, Tuhan berkenan memanggil para pelayan khusus ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diakon. Secara umum, tugas penatua dan diakon adalah bersama-sama pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, sedangkan tugas utama diakon adalah memelihara kehidupan jasmani warga gereja serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. Saudara-saudara penatua dan diakon yang mengakhiri masa jabatannya dipersilakan berdiri di depan, yaitu yang pertama Bapak Suwarno, kemudian yang kedua Bapak Suyanto, yang ketiga Bapak Dunung Sutoto. Menurut peraturan gereja, masa jabatan saudara-saudara sebagai penatua dan diakon sudah berakhir. Oleh sebab itu, dengan ini saya menyatakan secara resmi bahwa saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua dan diakon. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melakukan pelayanan selama ini. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan. Dan meskipun saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan diakon, saudara diharapkan tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Dipersilakan untuk menghadap ke jemaat. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, saudara-saudara kita ini telah selesai masa jabatannya sebagai penatua dan diakon. Dan mari kita mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, dan kita juga nantinya, meskipun saudara-saudara kita ini tidak lagi menjadi majelis, mari kita tetap melayani secara bersama-sama. Dipersilakan untuk duduk. Saudara yang terkasih, saat ini kita juga akan menyaksikan secara bersama peneguhan saudara kita sebagai penatua dan diakon. Oleh sebab itu, saudara yang saya sebut namanya dipersilakan untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Petrus Hirmawan.
Yang kedua Bapak Jumiko. Yang ketiga Ibu Gunarsi. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken, saudara dipersilakan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua dan diaken? Dua, apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua dan diaken agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? Tiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? Empat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? Lima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? 6. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Bapak Petrus Hermawan? Bagaimana jawab saudara Bapak Jumiko? Bagaimana jawab saudara Ibu Gunarsi? Kita mendengar bahwa baik Bapak Petrus, Bapak Jumiko dan Ibu Gunarsi menyatakan bersedia menerima panggilan ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Dipersilakan menghadap ke jemaat. Saudara yang terkasih, di hadapan saudara ini adalah majelis gereja yang baru, penatua diaken yang baru, yang menggantikan saudara-saudara kita yang telah selesai masa pelayanannya. Terimalah sebagai wakil Tuhan untuk menggembalakan saudara, dan bantulah mereka, dukunglah mereka supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Dipersilakan untuk menghadap ke sini kembali. Bapak Petrus. Ibu
Monggo menepati bangku majelis. Saudaraku, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam ibadah ini kami bersama-sama telah menyaksikan bahwa Engkau telah memanggil ketiga saudara kami, Bapak Petrus, Bapak Jumikola, dan Ibu Gunarsi, untuk menjadi pelayan Tuhan secara khusus, yaitu penatua dan diaken. Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan akan memperlengkapi mereka supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan kami bersyukur atas firman-Mu, dan mampukan kami untuk dapat menghayati berkat Tuhan, dan di dalam penghayatan itu kami dapat hidup bermakna di hadapan-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan ucap syukur kita pada Tuhan dengan mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan, 2 Korintus 9 ayat 12, demikianlah firman-Nya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucap syukur kepada Allah. Demikianlah sebagai dasar persembahan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat 302 sebagai mengiringi pengumpulan persembahan. Tuhan dengan mengaturkan persembahan. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Di saat ini kami hamba-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah memberikan kelancaran pada ibadah, pelarian dan peneguhan majelis GKJ Juwiring. Semua ini karena kasih-Mu Tuhan dan karena kuasa-Mu. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami dan telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Berkat berupa jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu semua. Di saat ini ya Tuhan, kami hamba-Mu juga menyisihkan sedikit rezeki pemberian-Mu ya Tuhan dengan menghaturkan persembahan yang berupa uang. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan kami ini ya Tuhan, dan dapat untuk mencukupi pelayanan di GKJ Juwiring. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga memohon padamu ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kejujuran pada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini hanya bisa untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar lagi kami hamba-Mu hendak mengakhiri ibadah pelarian dan peneguhan majelis ini ya Tuhan, dan kami hamba-Mu hendak undur diri meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Tuhan, selanjutnya Tuhan kami hendak melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan beri kelancaran dalam kami menjalani aktivitas hari ini. Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kami menghaturkan persembahan ya Tuhan, mungkin terselip dosa dan kesalahan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan mengampuninya. Tuhan kami Yesus Kristus, semua doa-doa ini kami haturkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri dan secara bersama-sama kita mengerarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.